Sobat Jagung Wadon, kali ini kita bersama Mbak Ivani dari Sekolah Perempuan Binaan KPS 2K. Selamat siang Mbak Ivani. Mbak Tika. Boleh dong kita kenalan lebih jauh bagaimana cerita awal Mbak Ivani bisa gabung di Sekolah Perempuan? Awal ceritanya itu pas tahun 2013 itu dari pihak KPS 2K itu ada 2 orang ya. 2 orang itu datang ke rumah gitu. Datang ke rumah, saya pikir itu kan mereka kayak sales gitu ya, datang bawa tas gitu. Karena kan selama saya ada di Gresik itu belum pernah ada yang bertamu ke rumah saya kayak gitu. Jadinya ketika dari KPS 2K itu datang ke rumah saya kan kaget, tak pikir sales gitu lah. Jadi akhirnya pas tak tanyain, ibu dari mana gitu kan. Nah, saya diperkenalkan, saya dari KPS 2K gitu. Terus dari KPS 2K itu juga nanya kegiatan sehari-hari saya itu seperti apa gitu, pekerjaan ya. Terus lulusan, nikah usia berapa, punya anak berapa, kayak gitu. Itu yang pertama kali yang ditanyakan sama pihak KPS 2K. Terus habis ditanyakan, mereka mengajak saya untuk mengikuti kegiatan sekolah perempuan, tapi saya masih ragu ya Mbak, karena kan belum pernah kemana-mana ya. Terus saya tanya, emang kegiatan sekolah perempuan nantinya kegiatannya di mana? Terus dari teman-teman KPS 2K bilang nanti di balai desa gitu, nanti dipertemukan dengan teman-teman yang lain yang di desa Kesamben gitu kan, ada 8 dusun kan, nanti dipertemukan kayak gitu, nanti dipertemukan juga sama pemerintah desa gitu. Itu awalnya ya Mbak. Dan ketika dipertemukan kita itu duduknya itu barengan, pemerintah desa, teman-teman sekolah perempuan lainnya yang perwakilan dari 8 dusun itu. Kita diperkenal, saya juga kan takut ya Mbak, karena baru pertama kali diajak ke desa, duduk bareng sama pemerintah desa, terus diperkenalkan sama dari pihak KPS 2K terkait teman-teman gitu, nanti ada kegiatan Pak seperti itu di desa kayak gitu. Itu kegiatannya apa itu Mbak? Kegiatannya itu kayak kumpulan untuk memperkenalkan kami dan kegiatan lanjutan dari nanti yang dilakukan oleh sekolah perempuan gitu. Itu diperkenalkan karena metodenya waktu itu kita perkenalannya itu pakai metode menggambar wajah. Saya perkenal misalnya saya Elizabeth Dinita Ivani, tapi pakai menggambar gitu loh Mbak. Gitu waktu itu gitu sih. Itu kegiatan pertama kali dengan KPS 2K ya Mbak. Iya. Terus setelah pertemuan itu ada kegiatan apa? Setelah pertemuan itu kita ada lanjutan materi ya Mbak, itu di pretest, itu materi konsep gender, itu hampir 5 hari kita di sana. Nah itu dari situlah kayak kendala dan tantangannya kita itu kayak sudah nggak dibolehin kan sama suami untuk keluar gitu. Kok kenapa ada kegiatan di hotel? Itu kita izin Mbak, izin kepada suamiku gitu. Ya aku boleh nggak misalnya ada kegiatan sekolah perempuan di hotel Tretes gitu, Tretes Raya, mau ngapain di situ gitu kan, ada pembelajaran dari sekolah perempuan gitu, kok lama gitu, mana ada perempuan belajarnya di hotel. Itu awalnya nggak dibolehin Mbak, saya dilarang, tapi saya dicoba aja dulu gitu. Tapi kayak suami saya itu dipengaruhi lingkungannya kan, mertua saya kan dulu kan warung kopi, nah di situ kan banyak laki-laki ya nongkrong, terus mereka bilang jangan dibolehin kalau misalnya ada kegiatan di hotel, mana ada kegiatan belajar di hotel, paling di situ ketemu laki-laki kayak gitu tuh Mbak. Tapi ketika saya 5 hari kemudiannya pulang dari Tretes, ternyata kita itu belajarnya kan banyak ya, materi konsep gender itu bagaimana kita diberikan penjelasan konsep gender di situ Mbak 5 hari. Itu pun belum mudeng sama sekali ya Mbak kita, karena kaget kok sekolah ya kok sampai segitunya gitu loh, sampai kita itu dipelajari bagaimana cara bekerja sama dengan suami, membedakan jenis kelamin kayak gitu. Kita juga kaget loh,
kok bisa ya ada ajaran seperti ini di sekolah SMP dulu nggak ada kayak gitu. Nah ketika pulang kita belajar ya sama suami gitu untuk cobalah berbagi peran. Oh ternyata kalau misalnya di konsep gender itu kita tidak dibedakan, kita itu haknya sama. Coba, tapi suami itu masih dipengaruhi sama lingkungan, Mbak, kan nggak dibolehin. Nah saya dengar kan di warung, lo kan pulang kok 5 hari gitu. Lihat ngapain aja, ngapain aja, nggak, saya belum ngapa-ngapain, Mbak. Tapi ketika dia ngomong, kamu lo kok dibilangin sama orang-orang kok belajar kok, katanya belajar di sekolah perempuan kok sampai 5 hari, ngapain aja di hotel. Oh malah yang apa ya, yang malas-manasin tuh malah orang lain gitu. Orang lain. Jadi suami terpengaruh gitu. Terpengaruh. Akhirnya ketika suami saya itu, saya kan dikasih materi, Mbak. Konsep seks dan gender, kepemimpinan perempuan, materinya kan modulnya kan besar ya Mbak, itu dibawain kan dari sana. Saya tunjukkan ke suami saya, ini loh saya memang belajar, benar-benar belajar gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Coba deh sampean baca gitu, apa yang saya belajar di sekolah perempuan, saya bilang gitu. Dia juga yo kaget Mbak, iya ini sekolah benar ya, dibaca aja, aku bilang gitu. Terus ya Mbak, itu tapi yo kayak mertua, kayak orang-orang itu memang kayak masih mempengaruhi. Ini sih Mbak, aku penasaran, tadi kan suami kan tidak memperbolehkan ya awalnya berangkat, tanda tanya gitu kan, masa ada belajar di hotel gitu. Terus apa yang akhirnya membuat Mbak Ifani itu tetap berangkat? Saya kan kepengen belajar ya Mbak, karena kan pengalaman saya itu kan saya belum pernah ya yang namanya mengikuti organisasi atau belajar di luar gitu kan, belum pernah ya. Karena juga saya kan putus sekolah ya Mbak, jadi saya harap itu kan kesempatan menurut saya harus mencoba gitu loh Mbak, karena jangan sampai kayak misalnya saya putus sekolah itu nggak bisa terus kayak gitu. Kesempatan itu kan tidak datang 2 kali gitu loh Mbak, jadi saya mencoba untuk ikut gitu. Memang mencoba awalnya gitu loh Mbak, mencoba karena saya itu diberikan kesempatan untuk belajar gitu loh. Jadi saya harus mau gitu, harus coba gitu. Kalau nggak nyoba kan nggak tahu nanti Mbak. Berarti gitu. Memang ada keinginan sendiri dari Mbak Ifani buat belajar ya? Iya, ada keinginan karena saya awalnya kan memang sama orang tua saya kan tidak diberi kesempatan untuk belajar lebih lanjut misalnya ke tingkat SMA gitu loh Mbak. Jadi ketika ada yang memberikan saya kesempatan untuk belajar, walaupun itu non formal, itu saya bukan harus ya, maksudnya saya mencoba untuk belajar gitu loh Mbak, kayak gitu. Sudah berapa lama berarti Mbak di sekolah perempuan ini? Ya sekitar 12 tahun. 12 tahun ya. Nah dari 12 tahun itu Mbak udah aktivitasnya apa aja? Kalau aktivitasnya saya sekitar 12 tahun itu ya banyak sih Mbak. Jadi pimpinan redaksi, kegiatannya itu menari sama teman-teman, terus ikut musrembang kayak gitu-gitu. Mencoba mendampingi kasus sama teman-teman gitu. Jadi banyak memang kegiatannya gitu selama. Mendampingi kasus ini berarti posko itu? Pos pengaduan. Oh iya, pos pengaduan itu kayak mendampingi kasus pernikahan anak kayak gitu. Itu sudah pernah saya ikut gitu loh sama teman-teman gitu, waktu karena di sekitar di tahun 2015 ya, Desa Kesamben Kulon itu desa yang terbanyak pernikahan usia anaknya gitu loh. Jadi saya dan teman-teman itu berusaha untuk bagaimana cara mencegah supaya Desa Kesamben itu tidak banyak pernikahan anaknya gitu. Itu karena saya lihat memang kok setiap tahun itu kok banyak ya pernikahan anaknya. Nah ketika kita diskusi sama teman-teman melalui kegiatan sekolah perempuannya, teman-teman itu kan diskusi, oh di dusun saya ini ada pernikahan anak, di dusun saya pernikahan anak. Jadi di 8 dusun itu ada perwakilan teman-teman sekolah perempuan ketika
kita ada kegiatan di tingkat desa atau tingkat dusun, itu mesti teman-teman tuh ngomong gitu loh, oh di dusun saya ini ada yang mau nikah gitu, jadi kita diskusi bagaimana cara mencegahnya gitu. Nah tiba-tiba dari pihak KPS 2K dari itu bilang sebentar lagi ada musrembang desa gitu, barangkali teman-teman kalau mau mengusulkan boleh loh, teman-teman mengusulkan untuk mencegah itu diusulkan di musrembang itu boleh gitu. Nah ketika saya dan Mbak Lili mengikuti pertama kali di musrembang desa, memang kita nggak diberikan kesempatan, nggak diundang, cuman kita mencoba untuk melobi sendiri ya Mbak, ngebel sama Pemdesnya, Pak saya dengar-dengar hari ini ada musrembang desa gitu kan. Oh iya Mbak, ada musrembang desa, Pak boleh nggak saya ikut? Jangan Mbak gitu, karena pertama nggak ada konsumsinya, terus transportnya juga nggak ada gitu kan. Itu jawaban dari pihak desa Mbak. Nah saya dan Mbak Lili bilang, Pak nggak apa-apa, saya nggak dikasih konsumsi sama sama transport, yang penting kita boleh ikut tuh. Ya nggak apa-apa Mbak, boleh, nggak apa-apa, sampean kepingin ikut gitu. Tapi kan kayak ngelobinya itu kayak ada beberapa Pemdes gitu loh Mbak, yang harus kita lobby gitu supaya kita dibolehin untuk ikut musrembang. Nah ketika musrembang itu ada beberapa usulan dari saya dan teman-teman itu dibacakan. Nah ketika dibacakan terkait usulan pernikahan anak, Pak Mudinya menyetopkan gitu untuk jangan usul gitu, gak dibolehin. Pak Mudinya yang melarang? Nah Pak Mudin justru melarang gitu Mbak. Alasannya apa Mbak? Alasannya itu aib Mbak, kan nggak boleh, aib dia bilang. Jangan Mbak, jangan diusulkan itu, ngapain itu, kok aibnya kok diusulkan di sini, itu pertama. Terus dia bilang gitu, kalau nggak dinikahkan nanti ujung-ujungnya kayak dosa gitu loh Mbak, kayak gitu. Pokoknya kak jadi usul no, karena di sana kan kayak tempatnya kan banyak kan yang nikah gitu loh. Mungkin Mudinya takut sama keluarganya mungkin kayak gitu. Oke. Oh berarti ini kan masih ini kan masih banyak banget ya Mbak ya, pada saat itu, terutama pernikahan anak ya, pernikahan usia anak itu. Apa aja yang pernah Mbak Ivana temui alasan-alasan orang-orang ini untuk melakukan nikah anak itu Mbak? Alasan yang pertama itu tadi takut zina ya. Daripada zina mending dinikahkan. Nah, terus yang kedua karena anaknya itu sudah hamil duluan. Terus di sini budaya itu ya, supaya kalau dia cepat laku tidak dicap perawan tua. Tuh. Untuk menghindari cap perawan tua itu tadi, akhirnya gak apa-apa deh kamu nikah meskipun masih anak-anak gitu. Apa-apa, justru dari orang tuanya juga memang kayak mendukung gitu ya Mbak. Tapi kayak saya dan teman-teman itu mencoba untuk menjelaskan nanti dampaknya ketika anak ini dinikahkan di usia anak, misalnya dia itu rahimnya belum siap untuk melahirkan, dia belum siap untuk kayak dia ngomong anaknya kayak gitu-gitu, itu nanti bakalan seperti itu. Terus dia putus sekolah, pekerjaan belum ada yang menerima ketika anak itu putus sekolah kayak gitu. Pokoknya banyak penjelasan yang kami lakukan gitu. Ini menarik sih Mbak, pada saat musrembang desa itu tadi, awalnya kan juga Mbak Ivana ini tidak diundang ya kan, terus melakukan lobby itu, sempat ditolak juga kan, tapi akhirnya Mbak Ivana berhasil. Dan pada saat forum menyampaikan usulan untuk tolak pernikahan anak itu tadi, malah ditolak juga di stop sama Pak Mudinnya ini. Dan Pak Mudinnya alasan itu aib gitu. Nah berarti kan sebenarnya Pak Mudin ini ngerti ya kalau pernikahan anak itu sebenarnya nggak baik gitu kan. Aku jadi penasaran, barangkali Mbak Ivana tahu apa akhirnya yang membuat Pak Mudin ini tetap
apa ya Mbak ya, melakukan pernikahan anak itu tadi Mbak gitu? Mungkin karena gini ya Mbak, maksudnya kan gini, kalau di sini tadi, kalau dia tidak dinikahkan, otomatis kan kayak keluarganya, kayak saudaranya si anak itu, mesti kan ngomong ke Pak Mudinnya, gitu loh. Kalau nggak dinikahkan nanti anakku zina, kalau nggak dinikahkan nanti anakku jadi perawan tua loh Pak, kayak berarti memang dari keluarga anak-anak iya ya? Memang dari keluarga juga itu memang mendukung sekali untuk dinikahkan gitu, bukan memang kayak Pak Mudin kan sebenarnya Pak Mudin itu tahu itu tidak boleh dinikahkan, berhubung Pak Mudinnya itu pahamnya itu supaya tidak zina, supaya tidak dicap perawan tua, akhirnya ya dinikahkan gitu loh Mbak, gitu ya, daripada nanti karena beliau sebagai tokoh agama ya kan, nanti daripada terjadi banyak zina nanti Pak Mudinnya juga yang kena gitu ya, akhirnya udah nggak apa-apa gitu. Nah setelah itu Mbak, pada saat ditolak sama Pak Mudin itu, terus apa yang akhirnya Mbak Ivana lakukan, apa yang Mbak Ivana lakukan yang akhirnya bisa membuat itu sukses? Itu kan goal ya? Iya, itu nggak stop di Musrembang desa. Nah kan ada lanjutan dari Musrembang desa ke Musrembang kecamatan. Nah, kita lanjut ke Musrembang kecamatan. Apakah usulan kita yang di desa kemarin terkait stop perkawinan anak, apakah itu masuk gitu? Apakah masuk di kecamatan apa tidak? Tuh. Kan di kecamatan juga kita nggak diundang, nggak diundang. Tapi ada info-info juga boleh, nggak apa-apa diikutkan karena ada yang lobby. Tuh boleh ikut, tapi ya itu tadi tetap tidak dapat transport sama konsumsi. Ya nggak apa-apa, yang penting kayak apa ya? Kayak usulan kita itu tetap ada gitu loh. Kita memantau usulan itu sebenarnya. Habis itu tetap usulan itu tetap kita bacakan lagi di kecamatan. Habis dari kecamatan lanjut ke Musrembang Kabupaten. Nah itu dari sekolah perempuan perwakilannya 1 orang. Dan waktu itu ada teman saya Mbak Lili itu yang mewakili, yang membacakan usulan itu. Nah ketika sudah membacakan usulan dari sekolah 15 usulan ya, salah satunya dari sekolah perempuan itu 15 usulan, salah satunya itu stop perkawinan anak, juga kejar paket, yaitu terus ketika dibacakan di Musrembang Kabupaten kan ada Pak Bupati ya, itu didengarlah sama Pak Bupati. Akhirnya ketika selesai Musrembang, Bupatinya memutuskan untuk menyebarkan surat edaran stop perkawinan anak. Waktu itu pada saat Bupati siapa ini Mbak? Sambari ya. Sambari. Waktu itu dia yang mengedarkan surat edaran sampai ke desa. Nah ketika surat itu sudah ke desa, akhirnya desa tidak mau menandatangani persyaratan perkawinan. Ketika ada orang tua ya, misalnya saya sebagai orang tua mendaftarkan anak saya kan melalui desa. Nah desa itu sudah nggak mau menandatangani persyaratan surat itu karena dia masih di bawah umur. Karena kan ada surat edaran tadi kan Mbak, itu sudah sampai ke desa gitu. Itu tetap kayak ini paling usulannya sekolah perempuan ini gitu. Nanti kalau nggak diturutin nanti lapor lagi gitu Mbak, waktu itu. Nah ini kan berarti kan sudah orang itu sudah mengetahui, akhirnya muncul edaran untuk stop perkawinan anak itu dari teman-teman sekolah perempuan. Iya. Nah setelah orang-orang ini tahu Mbak kalau ternyata adanya edaran itu dari sekolah perempuan, gimana dampaknya bagi sekolah perempuan? Nah itu kan prosesnya lama ya Mbak, sampai dari jangka waktu ke surat edaran itu sampai sekarang ya, itu memang prosesnya kan lama. Nah ketika sekarang itu dampak ke sekolah perempuan, memang sekolah perempuan mesti kayak dimarah-marahin gitu loh Mbak. Sama? Iya dari Pemdes gitu, hati-hati sama sekolah perempuan, dikit-dikit lapor, padahal kita itu sebenarnya nggak melapor, cuman kan mengusulkan gitu, memperbaiki keadaan misalnya di desa itu seperti apa gitu, misalnya pernikahan anaknya terlalu banyak, solusinya seperti apa kayak gitu kan. Itu sebenarnya kan bukan melapor tapi mengusulkan untuk merubah gitu loh, bagaimana di desa kok banyak anak yang dinikahkan di usia anak kayak gitu. Nah
untuk yang sekarang ini itu kan desa sudah nggak menandatangani, tetapi ya justru orang tua ini langsung ke pengadilan agama, udah nggak melalui desa. Itu tantangan terberat ya menurut saya untuk yang saat ini. Orang tuanya langsung ke pengadilan agama ya, untuk itu daftar dispensasi perkawinan terhadap anaknya. Gitu. Walaupun 1 hari kan sekarang kalau misalnya dia belum genap 19 tahun kan nggak dibolehin, masih tetap anak kan. Nah sekarang orang tuanya justru yang ke sana gitu. Itu kayaknya pengadilannya itu harus merubah lagi gitu. Kita harus melobi lagi untuk pengadilannya. Itu sih masih belum kita apa ya, karena peraturannya itu loh gitu loh. Itu kok masih boleh, gitu loh. Itu tantangan kita untuk saat ini sih Mbak. Ada nggak Mbak dampak yang Mbak Ivana rasakan sendiri setelah akhirnya berhasil lobby itu tadi, perkawinan anak dan beberapa kasus-kasus lainnya? Sebenarnya dampak positif ya kalau menurut saya. Karena saya itu kan kenapa saya berjuang, karena kan yang pertama saya itu kan memang korbannya, salah satu korban yang misalnya dijodohkan sejak kecil sama ibu, tidak boleh disekolahkan kayak gitu. Nah, karena bawahnya dari itu, misalnya dari keadaan itu, saya itu ketika saya berhasil memperjuangkan anak-anak di desa untuk stop tidak kawin anak, itu menurut saya bahagia. Saya berhasil loh, anak-anak sini tidak seperti saya gitu. Itu menurut saya berhasil Mbak Tika gitu loh. Jadi keadaan saya yang membuat saya itu berjuang terus supaya walaupun tidak diterima usulan saya di desa, tidak diterima oleh keluarga korban, tapi saya berusaha gitu loh supaya anak-anak sini ini tidak seperti saya kayak gitu, tidak seperti saya juga sebagai orang tua ya, janganlah anak-anak sini ini kayak saya gitu. Saya tidak punya kesempatan untuk bersekolah tinggi gitu loh. Saya dijodohkan di usia anak gitu kayak gitu. Itu yang kayak kalau berhasil nih membawa positif lah. Saya seneng gitu loh. Jangan sampai anak-anak ini kayak saya. Itu yang membuat saya kepengen terus berjuang, kepengen terus ada di sekolah perempuan gitu. Karena sekolah perempuan lah yang kayak saya ini diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan kesempatan apa yang ada di isi hati saya itu ya harus bicara gitu, harus berjuang gitu. Gak ada lagi loh Mbak ya, gak ada lagi. Tapi ketika saya dulu di orang tua saya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara sekalipun, untuk bagaimana saya memutuskan untuk diri saya sendiri itu nggak ada gitu loh. Yang mereka inginkan ya supaya cepat-cepat nikah, dapat belis gitu. Saya berjuang itu memang tidak gampang. Saya dari Flores ke sini itu kan memang nggak gampang ya. Perjalanan hidup itu saya tidak bawa uang, saya tidak punya apa-apa, karena saya kepingin sekolah sebenarnya, tapi dengan keadaan yang tidak diberikan kesempatan itu untuk sekolah dari orang tua, saya berjuang. Ketika dari sekolah perempuan memberikan saya kesempatan untuk belajar, saya berusaha untuk masuk gitu loh Mbak. Karena saya diberikan kesempatan belajar di situ, belajar lagi walaupun saya sudah tua, tapi saya senang, saya semangat gitu loh. Saya bangga gitu. Saya ada loh organisasi yang memberikan saya kesempatan walaupun saya putus sekolah. Gitu. Mbak, aku jadi penasaran ini sih. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita dan juga teman-teman lainnya ya. Trauma yang seperti apa yang akhirnya membuat Mbak Ivana ini tetap bisa berdiri sampai sekarang, bahkan di sekolah perempuan ini yang benar-benar getol banget nolak perkawinan anak. Karena apa ya, trauma itu kan gini loh, saya kepingin sekolah loh Mbak, dulu itu pengen banget sekolah, pengen banget, tapi ketika saya 1 bulan belum menerima ijazah,
Saya sudah apa ini? SMP. SMP. Saya sudah kayak dijodohkan gitu sama orang tua saya. Otomatis kayak saya itu kan yang memang nggak siap kan Mbak untuk nikah kan waktu itu. Memang nggak siap saya gitu. Kok gini ya gitu loh. Kok gini gitu. Kalau tadi anak perempuan kok gini gitu. Nanti kamu itu ngapain? Kamu kepingin sekolah itu ngapain gitu loh. Enak kamu dapat belisnya banyak. Sampai digituin aku. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau Mbak. Sampai orang tuanya si laki-laki itu ke rumah saya itu bawa ayam, bawa itu untuk supaya saya mau. Saya tetap gak mau karena saya kepingin sekolah gitu loh. Ini bawa ayam ini dalam rangka melamar itu belum. Kalau Flores adatnya apa ya Mbak melamar? Bener. Dia belis gitu Mbak, bahasanya sana itu belis, tapi itu belum masuk belis karena perkenalan saja Mbak. Kalau di sana itu sudah tidak enak ya gitu loh, karena dengar kabar itu kamu mau dijodohin gitu, kamu mau dijodohin, hati-hati kamu gitu sama teman-temanku itu udah tahu duluan. Sebenarnya saya kan dirahasiakan gitu, nggak boleh karena saya masuk kesusteran, masuk asrama ya Mbak. Oh Mbak pada saat itu masuk? Ya, aku masuk susteran. Aku kan mualaf ya Mbak, aku dulu Katolik. Berarti kan maksud aku berarti kan memang Mbak itu ada, kalau suster itu tidak boleh menikah nggak sih Mbak? Enggak, aku belum karena masuk asrama. Kalau masuk asrama tapi ada keinginan ke sana. Iya, dan ternyata dijodohkan gitu. Jadi keluarlah gitu dari asrama, jadi enggak itu ya Mbak, pulang aja gitu kan, belum dapat ijazah nih gitu ya. Akhir aku Mbak kabur jam 4:30 pagi waktu Indonesia Timur. Gitu aku kabur lewat jendela bawa uang 5.000. Tahun berapa itu Mbak? Sekitar 2000-an, 2000 lah, tahun 2000. Terus saya kabur Mbak dari rumah, nggak bawa baju 3, itu pun baju gereja kan hari Minggu. Bawa baju gereja, aku langsung itu ya sama teman-temanku naik ekspedisi muatan barang dari Flores ke Surabaya. Nyelundup berarti itu? Iya nyelundup. Nyelundup Mbak, gak bawa uang Mbak waktu itu. Dari Flores ke Surabaya pada saat itu umur SMP? Waktu umur SMP sekitar 14-15an Mbak. Kelas 3 ya? Belum sampai belum lulus beneran, belum sampai sekarang aja saya nggak megang ijazah gitu loh Mbak. Jadi aku ya udah gitu loh, kerja di Surabaya pertama kali jadi PRT ya Mbak. Jadi PRT saya itu ya Mbak, gak diterimain sebenarnya sama calon bos saya karena saya masih di bawah umur waktu itu, nggak diterimain untuk bekerja gitu. Jadi ya memang nggak enak, itu yang membuat saya aduh janganlah, kayak saya stop lah kayak gitu. Memang keadaannya nggak enak Pak, enak banget pakai itu sampai kayak saya gitu loh. Dan itu yang trauma itu yang akhirnya membuat Mbak Ivana tetap kekeh buat nyetop perkawinan anak itu tadi ya. Gitu. Ayolah, kayak misalnya kayak ada ponaan atau apa di sini, janganlah sekolah dulu kayak gitu. Minimal yang ngomong ngomong pelan-pelan gitu. Memang ya Mbak, kadang kan orang tuanya itu tidak menerima omongannya kita gitu. Ya mencoba saja untuk ngomong gitu. Janganlah gitu, jangan dinikahkan, sekolah dulu gitu. Jangan kayak saya, nggak enak loh. Tidak diberikan kesempatan untuk belajar itu gak enak. Mbak, aku kalau boleh aku penasaran ini sih, gimana pada saat itu seorang Ivana umur 14 tahun ya kan, dari Flores ke Surabaya, kabur karena nggak mau dinikahkan, umur 14 tahun itu masih ingin sekolah tapi malah dinikahkan, pergi ke Surabaya sendiri, di Surabaya nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Gimana cara Mbak Ivana bertahan hidup pada saat itu? Saya kan itu kan bareng teman. Teman itu kan memang dia tidak terlalu bawa
banyak uang, tapi dia punya gitu, saya nebeng aja, sekasihnya dia makan gitu. Kalau dia beli nasi bungkus, saya ikut gitu, ikut makan. Ini sama-sama berangkat dari Flores tadi tuh? Iya, bertiga. Tapi dia sudah lulus SMA, saya yang belum. Saya tok yang apa ya, yang masih umurnya 14 tahun. Itu masih belum ngerti gitu. Jadi kalau dia beli nasi ya udah saya mau ikut makan gitu. Tuh. Jadi dibagi nasinya ke saya gitu sampai saya ketemu bosnya saya waktu itu, karena kan kalau anak-anak yang belum genap umurnya kan nggak diterima jadi PRT, nggak mau dia, takut belum bisa bekerja gitu. Jadi coba di training berapa bulan gitu, nanti kalau dia lolos ya bekerja gitu. Saya bekerja berapa bulan di training gitu di sana. Mbak, aku nangkep banget Mbak Ivana kayaknya nggak enak deh ceritanya. Mau break dulu tah? Apa mau minum dulu? Gak mau, Mbak. Mau di ini dulu. Sorry ya Mbak ya. Apa Mbak? Mau break dulu, mau minum? Enggak. Lanjut aja Mbak. Lanjut aja nggak apa-apa Mbak. Serius Mbak? Enggak, kalau emang nggak enak nggak apa-apa, kita break dulu aja. Mbak mau istirahat dulu. Lanjut aja nggak apa-apa kamu. Serius Mbak? Aman ya? Iya aman. Oke. Balik ke ini ya Mbak ya, cerita Mbak Ivana dengan teman-teman sekolah perempuan. Ada nggak Mbak kasus yang ditangani selain perkawinan anak ini? Kalau kasus perkawinan anak ada sih, kayak apa ya? Di sini kan banyak perempuan itu yang kayak dia mengalami keputihan, kesehatan berarti ya? Kesehatan itu kayak dulu itu kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibnu Sina. Itu nah, kita itu apa ya Mbak, mencoba mendata lah di desa itu apakah ada perempuan yang mau untuk memeriksakan dirinya. Ternyata banyak perempuan itu tidak paham tentang kesehatannya. Dia ikut takut kalau misalnya diperiksa, kalau nggak suaminya sendiri. Kenapa? Misalnya kan saya data ya ke rumahnya, mau nggak untuk diperiksa terkait pemeriksaan IVA gitu. Apanya yang diperiksa? Misalnya, oh nanti periksanya itu bagian kelaminnya kayak gitu. Oh Mbak, yo malu Mbak kalau diperiksa kayak gitu. Terus ada kayak Umi, Bu Kaji gitu ya, dia nggak mau itu sama suaminya Abah itu nggak bolehin, jangan ikut kayak gitu. Itu kadang orang-orang itu menganggap tabu Mbak kalau diperiksa terkait kesehatannya. Itu yang apa ya, salah satu juga yang saya dan teman-teman dampingi. Temuannya apa nih Mbak masalah kesehatan? Temannya banyak yang mengalami itu bercak putih terkait bercak putih ya terkait itu kesehatannya itu. Pas dirujuk beberapa orang itu sekitar 15 orang ya, itu dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina. Itu kan banyak hasilnya waktu itu. Karena yang dari Ibnu Sina ke sini, terus tempatnya kita kerja bareng sama balai desa yang memakai tempat di balai desa, terus sama pihak puskesmas juga, sama itu juga apa namanya, sama dokter dari Ibnu Sina waktu itu. Itu 12 tahun ya Mbak ya tadi? 12 tahun Mbak Ivana dengan sekolah perempuan ini, dan banyak lika-likunya ya kan, banyak penolakan, terus akhirnya momen sekolah perempuan ini mendapat penerimaan dari warga Mbak, gimana? Kalau untuk menerima itu memang gini ya Mbak, proses itu kan lama ya, karena tiap hari didengar juga. Teman-teman juga buka pelayanan di balai desa, otomatis kan juga ada banyak warga yang tahu kayak gitu kan. Misalnya menangani kasus misalnya dokumen yang bermasalah kayak gitu kan di situ didata gitu. Nanti bisa dicarikan solusi, misalnya akte kelahirannya kayak gitu, misalnya kayak BPJS-nya kayak gitu. Itu didata Mbak kayak di pos pengaduan. Otomatis kan kayak warga itu kan
tahu gitu loh, oh nanti ada pelayanan nih di balai desa dari sekolah perempuan, misalnya KTP-nya nggak ada atau buku nikahnya nggak bisa kayak gitu, itu bisa diuruskan gitu, kayak ada info-info dari mulut ke mulut gitu loh, kalau sekolah perempuan juga bisa membantu gitu. Dan itu akhirnya warga yang dia ada masalah-masalah itu tadi datangnya ke sekolah perempuan. Sekolah perempuan gitu. Itu pun kita juga apa ya, kayak bermasalah juga sama pemerintah desanya, disangkanya kita itu kayak ngeroyok ya, kayak itu mengambil alih pekerjaannya pemerintah desa. Padahal kan kita itu sebenarnya tidak mengambil alih, gitu. Cuman kan membantu mendata saja. Nah, ketika kita sudah tahu, oh berapa banyak nih orang yang misalnya dia KTP-nya nggak ada, kakaknya rusak, misalnya mau pindah atau apa kayak gitu, itu kan didata semuanya. Ada berapa kekerasan perempuan di desa kayak gitu kan, itu didatakan. Gitu. Sebenarnya kan digantikan solusi kayak gitu. Malah terbantu ya Mbak ya harusnya. Tapi kan desa juga memang tidak semuanya menerima ya Mbak. Kadang yang menganggap alah ini pekerjaanku kok diambil alih gitu. Padahal kita sudah menjelaskan, nanti Pak kalau udah habis dari sini, kalau memang datanya misalnya ada 10 orang nih yang misalnya KTP-nya rusak atau kakaknya rusak, nanti kan limpahnya kan ke desa kayak gitu. Itu pun kadang mereka masih belum menerima itu. Tapi kayak warganya itu tetap ke teman-teman sekolah perempuan gitu loh Mbak. Gitu. Itu yang kayak oke lah saya harus berjuang terus gitu loh. Dengan kadang kayak tadi loh Mbak, supaya saya kayak dulu lagi lah, stop gitu loh. Biar tidak ada yang mengalami, biar tidak ada Ivana pada saat umur 14 itu tadi gitu ya. Jangan lah gitu. Minimal itu kita ngomong gitu ya ke tetangga gitu Mbak. Gak usah muluk-muluk yang tetangga gitu. Jangan dinikahkan dulu, minimal sekolah kayak gitu. Karena ya kalau kita tidak diberikan kesempatan bersekolah itu ya nggak enak. Gitu loh. Ngalamin itu pahit banget, nggak enak banget. Tapi pengalaman pahit itu yang akhirnya membuat Mbak Ivana bisa setegar ini. Punya teman banyak, sama kayak teman-teman. Walaupun saya memang kayak di sini itu saya belajar untuk bahasa, saya belajar untuk bagaimana saya menerima teman-teman saya, terus teman-teman saya menerima dengan keadaan saya kayak gitu-gitu. Ya saya mengalir aja gitu loh Mbak. Itu di sini ya yang penting diterima aja gitu. Jangan sampai tidak diberikan kesempatan ngomong gitu, kalau tidak diberi kesempatan untuk berorganisasi. Gitu. Aku nggak mau kayak orang tuaku gitu loh. Nggak mau aku. Tidak mau kayak orang tua Mbak Ivana yang nggak memberikan saya ngomong aja nggak boleh kayak gitu. Saya sekolah aja nggak boleh, harus nikah, harus dapat gelis yang gede gitu loh. Nggak mau aku gitu. Tapi anakku kalau nggak sekolah ya ayolah nak sekolah. Jangan kayak mama gitu loh. Mama itu hidupnya udah nggak enak kayak gitu. Mau jangan, aku bilang gitu. Ayolah sekolah, sing bener aku bilang gitu. Saya memberikan sampean sekolah, saya berusaha bekerja supaya sampean bisa sekolah. Jangan kayak mama, saya bilang gitu. Gitu loh Mbak. Ya aku itu Mbak. Ya. Enak banget. Tapi memang pengalaman pahit yang seperti itu, alhamdulillahnya Mbak Ivana punya pemikiran yang berbeda itu tadi gitu loh Mbak. Itu yang aku salut sih. Jadi Mbak Ivana ke anak Mbak itu nggak yang nggak yang memperlakukan hal yang sama kayak yang dulu Mbak Ivana alami. Enggak, jangan sampai. Itu pun ketika belajar di sekolah perempuan karena kesetaraan gendernya itu ya. Kayak di rumah itu saya suami sekarang itu ya sudah bekerja sama. Antara bersih-bersih rumah kita bagi supaya pekerjaannya itu cepat selesai. Itu pun saya kan belajar di sekolah perempuan. Oh, kalau sebenarnya kita haknya sama sebenarnya. Nah, ini menarik Mbak. Ini menarik dibedakan gitu. Tadi kan di awal kan Mbak Ivana cerita suami aja nggak ngebolehin Mbak Ivana berangkat yang ke hotel buat pelatihan itu kan. Dan akhirnya sekarang sudah sampai di momen suami mau nyapu juga. Nah, itu ya setiap
habis pelatihan saya tunjukkan bukunya. Oh ya, kalau di sekolah perempuan itu ya, yang kemarin narasumbernya ya, saya bilang gitu. Kan dia tanya, kemarin itu kegiatannya apa aja di hotel? Ya, kemarin itu dijelaskan. Oh, kalau gender itu pembedaannya jenis kelamin. Kalau perempuan itu punya vagina, laki-laki itu punya misalnya perempuan punya vagina, laki-laki punya penis. Itu pembedaannya ya. Tapi perbedaan itu dibedakan oleh manusia ya, dari sosialnya. Misalnya, oh laki-laki tidak boleh lemah lembut, dia harus gagah ya. Itu sebenarnya boleh dirubah loh ya. Narasumbernya bilang gitu ya, gitu saya bilang gitu. Pokoknya dijelaskan Mbak. Nah terus ternyata ya, kalau laki-laki megang sapu boleh loh ya, tapi itu ya apa namanya, tetap jenis kelaminnya tetap ada. Enggak, misalnya laki-laki, kalau laki-laki kan gagah, dia harus kuat, nggak boleh lemah lembut, nggak boleh nangis. Boleh loh laki-laki nangis ya, itu haknya dia sebenarnya kayak gitu. Nah kalau misalnya dia sapu, dia nggak merubah jadi perempuannya, misalnya penisnya berubah jadi vagina, nggak ada ya, ternyata bisa dilakukan sama ya, bilang gitu. Itu pun menyampaikan itu nggak sambil misalnya dalam posisi kita tidak enak, maksudnya suaminya kelihatannya capek, terus menjelaskan, akan masuk, terus menjelaskannya itu ketika kita lagi nyantai, lagi ngobrol, saya nonton TV, tak apa. Kalau saya lihatnya bukunya kok banyak ya, kayak gitu. Jadi dijelaskan sampai berapa tahun itu Mbak? Gitu. Bertahun-tahun ya itu memberi penjelasan. Tahun baru bisa berhasil. Sampai sekarang anakku ya, yang laki-laki itu, dia udah tahu gitu loh. Oh iya, dari mama itu nggak apa-apa kalau kita nyapu. Jadi kalau saya berangkat ya, misalnya ayahnya nggak ada di rumah, kan kerjanya keluar kota, dia yang bersih-bersih rumah, saya sudah nggak ngapa-ngapain ya, masak bareng, bapak bareng, itu berhasil. Saya berhasil di lingkungan keluarga saya, itu berhasil berbagi peran kepada suami. Ternyata enak ketika berbagi peran itu enak banget, tidak dibebankan kepada saya. Jadi saya kalau kemana-mana saya nggak minta izin, saya menginformasikan. Iya, saya menginformasikan ya. Saya hari ini ke sini, kayak ini tadi saya berangkat kemana syuting, nah kayak gitu gaya, kayak gitu loh Mbak. Saya mengikuti kegiatan sekolah perempuan, saya musrembang, kayak gitu aja, nggak usah ya izin ya aku ke sini, udah nggak ada lagi. Memberitahukan itu aja, ini itu berhasil. Pemberitahuan, bukan permohonan izin. Iya, izin kalau nggak diizinin kita nggak tahu. Iya, bener. Gitu. Itu menurutku kayak berhasilan yang kayak saya dilibatkan di musrembang itu udah berhasil. Jadi pimpinan, jadi penari gitu. Itu menurutku kita dilibatkan di forum-forum penting itu udah menurut saya berhasil lah. Daripada dulu gitu, mempengaruhi lingkungan, anak-anaknya tidak dinikahkan kayak gitu, itu sudah berhasil menurut saya. Karena tingkat pernikahan anak daripada dulu ini memang sih nggak terlalu banyak. Dulu misalnya 1 tahun ada 5 orang, tapi sekarang ada 1, itu pun dia sudah lulus SMA, karena belum lengkap aja umurnya, misalnya 19 tahun kurang 3 bulan itu kan masih anak. Iya. Nah itu aturan kan, undang-undangnya kan gitu, tapi tetap dia masih lulus SMA. Tidak separah yang dulu. Tidak separah yang dulu. Itu berhasil menurut saya Mbak. Gitu. Walaupun kita dulu dimarah-marahin sama keluarga korban, tapi karena saya yang salah satu korban, saya gak apa-apa dimarahin, yang penting nanti kita berhasil. Ayo Mbak, teman-teman ayo gitu. Setiap pertemuan, setiap apa itu mesti didiskusikan gitu. Karena tempat sekolah perempuan itu ya, ada bagi kami yang perempuan miskin sih sebenarnya, yang putus sekolah, yang mengalami KDRT, lansia kayak gitu. Itu organisasi yang tidak ada duanya sih sebenarnya Mbak. Tuh, berhasil lah. Saya senang kok Mbak, tidak sebeban dulu. Sebelum kita tutup Mbak, ada nggak yang ingin Mbak Ivana ceritakan lagi? Kalau untuk diceritakan mungkin enggak ya Mbak. Cuman kan kayak pesan terhadap orang tua di luar sana ya.
mencobalah untuk memahami anaknya, jangan seegois dirimu mau kepengenmu apa tapi anakmu tidak diberi kesempatan untuk bicara atau apa kayak gitu. Cobalah memahami anakmu kayak gitu. Hilanglah budaya yang kayak kamu harus nikah. Tidak ada itu cap perawan tua kayak gitu. Itu budaya yang tidak mengenakan bagi perempuan. Janganlah kayak gitu. Mencobalah memahami anaknya atau dirinya sendiri sebagai perempuan. Justru saya itu dari ibu lah yang kayak mendukung sekali untuk saya dinikahkan gitu. Harus belajar lagi gitu supaya budaya patriarki yang menomorduakan perempuan itu dihilangkan gitu loh Mbak. Itu merugikan sekali gitu loh, memang merugikan sekali gitu loh. Ada sebenarnya kalau kita diberikan kesempatan untuk bersekolah, kita lo bisa lo jadi pemimpin walaupun kita tidak pemimpin publik ya. Untuk memimpin sekarang kan saya berhasil memimpin diri saya sendiri gitu. Itu udah berhasil banget gitu. Itu di sekolah perempuan saya berhasil dengan teman-teman saya, karena bukan hanya saya saja sebenarnya yang korban kekerasan atau korban pernikahan anak, karena banyak di desa yang mungkin tidak ada yang diketahui gitu loh, karena nggak ada sekolah perempuannya gitu. Terus Mbak. Ya, terakhir Mbak, ada nggak yang ingin Mbak sampaikan ke masyarakat atau bahkan ke pemerintah kita? Kalau untuk ke masyarakatnya ya, lebih peduli ya, lebih peka dan lingkungan. Sebenarnya kekerasan itu bukan aib, pernikahan anak itu bukan aib. Nggak usah takut untuk melapor, nggak usah takut untuk bercerita ketika mengalami kekerasan kayak gitu. Nah untuk pemerintahnya, ketika ada laporan atau apa itu, ya harus dihiraukan, jangan apa ya kayak masa bodoh gitu loh Mbak, kan masih ada yang masa bodoh gitu. Jangan Mbak, ketika ada yang mengalami kekerasan mesti dicoba untuk mediasi gitu loh kayak gitu. Janganlah seperti itu, karena yang kayak pemerintah desa belum tentu tahu yang dialami korban itu seperti apa. Itu sih. Terutama kekerasan seksual masih ada. Kekerasan seksual karena kayak ibu rumah tangga itu, kayak perempuan itu, dia itu tidak sadar bahwa ketika dia dipaksa berhubungan seksual, dipaksa loh ya, itu sama suaminya, itu salah satu kekerasan seksual. Nah, itu justru pemerkosaan itu, dalam pernikahan itu dia nggak memahami itu. Nah, ketika kamu nggak enak untuk berhubungan seksual, mendingan diskusi sama suamimu, rundingan, ditunda dulu daripada merasa tidak enak. Itu kayak gitu. Itu pemerintah itu belum paham itu sebenarnya gitu loh. Bukan, jangan membela pelaku gitu loh, dilihatlah kasusnya, jangan mediasi aja gitu. Karena kan mediasi itu bisa menyelesaikan semua masalah ya. Malahan justru dia menjerumuskan, memperdalam masalah itu, memperlebar itu, memberikan kesempatan ke pelaku gitu loh. Gitu sih Mbak. Oke, makasih Mbak Ivana untuk waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Dan sampai jumpa di jagongan berikutnya.